Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu pengen tahu dulu nih, minggu lalu kita belajar tentang apa? Interaksi sosial, Bu. Oke, bagus kesatuan kita minggu kemarin belajar tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu sangat penting ya, anak Ibu ya. Apalagi kita sesama manusia pasti dan akan selalu membutuhkan yang namanya kerjasama, tolong menolong, ya kan? Benar kan anak-anak Ibu? Iya, Bu. Oke, nah karena materi interaksi sosial itu sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu keragaman bentuk muka bumi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai proses pembentukan bumi dan dampaknya terhadap kehidupan. Wah, nih kita akan belajar mengenai pertanahan, pegunungan, perbukitan, gitu ya. Oke, yang pertama ada yang namanya tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari kulit bumi, dan tenaga endogen itu menggerakkan kulit bumi. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai tenaga endogen itu bukan dari perut, bukan bumi ini ada perutnya, bukan. Tapi tenaga itu berasal dari dasar bawah tanah. Nah, jadi nanti tuh dia fungsinya untuk menggerakkan kulit bumi. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat tanah bergerak itu seperti apa sih kalau tahu? Kalau tiba-tiba nih kita goyang aja badan kita di tanah nih bergerak seperti gempa ya. Iya, seperti gempa, Bu. Nah, begitu. Nah, tadi karena kita sudah membahas gempa bumi, nah di sini tenaga endogen terdiri yang pertama ada gempa bumi. Nah, gempa bumi ini getaran dari kulit bumi. Nah, yang tadi kita bahas tuh, yang tenaga endogen berasal dari kulit bumi lalu menggerakkan kulit bumi. Nah, itu termasuk ke gempa bumi. Getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga dalam dari di dalam bumi. Jadi kalau itu bukan tiba-tiba gempa aja ya, itu ada prosesnya dulu. Prosesnya itu adalah adanya getaran di bawah tanah sehingga dia itu menggerakkan kulit bumi. Kulit bumi ini tanah yang kita injak itu adalah kulit bumi. Jadi dia bisa menggerakkan si kulit bumi, akhirnya terjadi apa yang namanya? Gempa. Oke. Yang kedua ada vulkanisme. Nah, vulkanisme itu segala peristiwa yang menyebabkan magma naik ke permukaan bumi. Nah, biasanya vulkanisme ini ada pada apa sih? Ada yang tahu nggak? Vulkanisme ini ada pada apa? Ada abu vulkanik. Nah, dari mana coba itu vulkanisme? Dari permukaan bumi, Bu. Iya, betul sekali, benar. Permukaan bumi itu ada daripada gunung. Jadi gunung meletus itu dia mengeluarkan abu vulkanik. Nah, jadi segala peristiwa menyebabkan magma. Jadi magma dari si gunung itu naik. Akhirnya terjadilah yang namanya vulkanisme. Yang terakhir ada tektonisme, yaitu perubahan letak lapisan batuan baik secara mendatar maupun tegak lurus. Nah, jadi biasanya kalau kita ada getaran tuh kayak misalnya gempa, gunung meletus, itu biasanya gunung meletus itu ada getarannya ya. Nah, tektonisme inilah yang membuat jadi adanya perubahan-perubahan. Misalkan siang tadinya batunya datar, dia jadi berserakan, itu tektonisme. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu macam-macam dari bentuk muka bumi. Ada yang namanya dataran, relief dataran, ada yang namanya relief dasar laut. Coba Uswatun sebutkan apa itu relief
bisa memisahkan antara ini laut sama laut ini, jadi kelihatannya airnya tuh kayak warnanya beda. Gunung laut, nah gunung yang muncul dari dasar laut itu ada tuh biasanya. Lalu laut dangkal yang kedalamannya tidak lebih dari 200 meter dan laut dalam itu kedalamannya lebih dari 200 meter. Oke, sekian materi hari ini anak-anak ibu. Ibu bakal kasih tugas. Yang pertama, tugasnya itu adalah mencari jenis batuan dan tipe gunung api. Nah, jadi